Cina tentang hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, kerahkan puluhan kapal nelayan untuk menyerbu. Ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara antara Cina dan Indonesia sangat bertolak belakang dengan hubungan ekonomi Beijing dan Jakarta. Menyangkut Laut Natuna Utara, Indonesia dan Cina sama sekali tak memiliki hubungan yang akrab. Karena Cina seringkali mengirim kapal Coast Guard miliknya merambah di Laut Natuna Utara, sehingga menyebabkan ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara. Lain halnya dengan Laut Natuna Utara, hubungan ekonomi Indonesia dan Cina sangat akrab. Laporan Reuters bahkan menuturkan bila Cina merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Kemudian Cina juga merupakan sumber investasi nomor 2 di Indonesia. Oleh sebab itu, ini menunjukkan bahwa Cina merupakan mitra strategis Indonesia dalam perkembangan ekonomi. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadikan ekonomi papan atas. Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan Cina. Kedekatan Indonesia dan Cina di bidang ekonomi diyakini para analis internasional menjadi alasan kuat mengapa persoalan ini di Laut Natuna Utara relatif diredam. Indonesia disebut berupaya untuk menyeimbangkan dua hal penting yang berkaitan dengan Cina di Laut Natuna Utara. Indonesia berupaya untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan hak maritim Jakarta, dan sejalan dengan tahap berhubungan baik di bidang ekonomi dengan Cina. Tanggapan Indonesia sangat kompleks karena telah mencoba menyeimbangkan hak-hak kedaulatannya dan hubungan ekonominya dengan tetangganya yang lebih besar, terang The New Indian Express Januari lalu. Klaim Cina di Laut Natuna Utara tentunya menjadi permasalahan buat Indonesia. Karena ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ikut berdampak adanya klaim Cina itu. Dengan adanya klaim Nandas Line di Laut Natuna Utara menyebabkan kapal-kapal Cina kerap kali masuk ke ZEE Indonesia. Cina seolah menantang hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Lantaran Cina kerap kali melaksanakan operasi penangkapan ikan di teritorial ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tak segan puluhan kapal nelayan Cina pernah dikerahkan untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Kehadiran setidaknya 50 kapal nelayan di Laut Natuna Utara tentunya merugikan Indonesia. Penggunaan terbaru operasi penangkapan ikan zona abu-abu Tiongkok di Laut Natuna Utara untuk menantang hak berdaulat Indonesia untuk menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif tampaknya merupakan kemenangan pada pandangan pertama. Pada satu titik, sekitar 50 kapal penangkap ikan Tiongkok disertai dengan 2 lambung putih besar menangkap ikan tanpa penghambatan di ZEE Indonesia. Indonesia sendiri tak diam saja menghadapi serangan puluhan kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara. Indonesia mengerahkan aset Bakamla untuk menegakkan hukum di Laut Natuna Utara. Sebagai tindakan balasan, Badan Keamanan Laut Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yurisdiksi maritim Indonesia hanya dapat mengamati situasi tersebut. Tindakan terbatas ini disebabkan oleh sumber daya Bakamla yang terbatas. Namun, kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok itu berlayar pergi pada 9 Januari 2020 setelah hanya memperkuat tekad Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Cina juga secara terbuka mengeksekusi wajah Vol untuk memprioritaskan hubungan bilateral yang bersahabat dan meremehkan perbedaan dalam sebuah pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang pada 10 Januari. Insiden ini menggarisbawahi keterbatasan, pemangkasan sepihak dan keberhasilan strategi hubungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tambahnya. Pihak Indonesia sendiri sudah sejak lama memprotes adanya gangguan kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara.